Halo Cargusians, selamat datang di Cargus ID. Di video sebelumnya, kita udah unboxing sekaligus ngetes kamera dari dashcam terbaru dari Cargus, yaitu O1. Di harganya yang 400 ribuan, kalian dapat dashcam dengan kualitas yang mantap gitu ya. Di resolusi 2K, kemudian ada koneksi ke WiFi, lewat aplikasi Vidure. Terus ada layar 1,5 inci juga yang bisa ngeliat juga nih untuk monitoring hasil kameranya. Kali ini kita mau unboxing ya kakaknya, yaitu dashcam O1 Pro. Nah, sebagai informasi, dashcam O1 Pro ini sudah dirilis ya berbarengan sama O1 Pro yang kemarin. Langsung aja kita buka paketnya. Oke, ini dia barangnya ya. Tuh. Dashcam O1 Pro ya. Secara kotak dia lebih gede daripada O1 biasa karena isinya lebih lengkap ya. Kita cek lagi ya. Di bagian belakangnya ini ada tulisan driving recorder ya. Tuh. Di warna hitam, terus lebih sleek elegan sih ya, dan gak cepat kotor. Terus di sini ada tulisannya lagi, sama kayak kemarin, itu ada tulisannya yaitu kamera depannya 2K, kamera belakangnya 1080. Nanti kita tes bareng-bareng ya. Terus ada WiFi dan aplikasi control sama kayak kemarin, jadi dia support ke WiFi juga. Terus ada G-sensor, collision detection ya. Jadi kalau misalkan kalian mobilnya ada goncangan atau kecelakaan atau misalkan lewat lubang atau apa gitu-gitu, dia akan otomatis merekam. Kemudian layarnya lebih besar, yaitu 3,4 inci ya, layarnya IPS. Kemudian ada wide viewing angle, yaitu sudutnya sudah sudut lebar ya. Nanti kita tes seberapa lebarnya. Terus ada GPS logger, jadi dia sudah ada modul GPS-nya. Kalau misalkan di O1 yang kemarin itu modul GPS-nya terpisah, kalau ini sudah ada di dalam paket pembelian. Kemudian ada auto parking mode ya, sama kayak kemarin. Jadi kalau misalkan dimasukin kabel parkir, dia akan otomatis merekam ya meskipun mobil dalam keadaan mati. Kemudian ada humanized voice reminder ya. Jadi di sini pengisi suara sudah dalam bahasa Indonesia ya. Di bawahnya ada tulisan Cargus, your affordable accident lawyer. Di bawahnya ada tulisan thanks for choosing Cargus. Langsung aja kita buka. Kita pakai pisau karambit biasa. Ya, ini kita quick unboxing aja karena secara look sih sama aja ya. Dari ya. Oke, sekarang kita buka nih. Lebih jujur ya, ini feel-nya sama aja sih. Feel ngebukanya sama aja. Cuma ini lebih gede ya. Oke, kalau dari desain ini sama ya, cuma beda warna. Dan ini S yang ke dalamnya nih, logo Infinity yang dalamnya itu nggak terlalu kelihatan, jadi lebih kayak angka huruf S ya. Tuh. Tapi ini bukan S series ya, tapi ini logo Infinity, logo Cargus. Sekarang kita buka. Ini dulu. Nah, sip. Tuh, ya. Ini ada box Cargusnya. Tuh, box Cargus. Oke, kita buka ya. Oke, secara dari luar nih sama ya, sama kayak O1 kemarin. Ini ada busanya. Nah, ini langsung kelihatan ada dashcam, ada kabel charger, dan ada kamera belakang. Nanti kita buka satu-satu ya. Nah, ini ada user manualnya, user guide-nya sama kayak kemarin. Sudah dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tuh ya, kalau nggak percaya nih, ada penjelasan singkat, ada selamat datang ya. Tuh, kemudian ada tuh, cara instalasinya juga ada di sini dalam bahasa Indonesia ya. Lanjut. Nah, kita buka kabelnya dulu kali ya. Nah, nih box ini ya, isinya ada banyak ya. Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Wow, isinya ada kabel buat kamera belakang ya. Di depan ini kita langsung ketemu kabel buat kamera belakang. Kamera belakangnya yang ini ya. Nih. Ntar ya, kita bahas. Dan di dalamnya itu ada lagi, main banyak nih. Nah, ini ya. Ini kabel untuk adaptornya ya. Jadi sama kayak O1 ya. Tuh ada USB A sama USB Type C ya. Jadi dia sudah support USB Type C. Gitu ya. Kemudian next ya, kita masuk ke ini. Ini modul GPS ya, guys. Ya, ini modul GPS ya. Jadi ini bakalan masuk ke adaptor ya. Jadi dari adaptor nanti ke modul GPS dulu. Dan kemudian baru dari GPS ini ke dashcamnya. Jadi dia akan selalu terisi power.
Nanti gimana cara masangnya? Tonton video sampai habis ya. Next, sebelum masuk ke dashcam, nih ada sama kayak kemarin ya. Ini ada stiker bebas residu ya tuh. Buat tempelin ke kaca depan. Jadi tempelin ini ke kaca depan mobil kalian. Kemudian dipasang dashcamnya ke sini ya kayak gitu. Car charger ya. Jadi sama kayak O1 ya, sama kayak O1 sebelumnya yang kemarin udah kita unboxing. Kabel chargernya pun terpisah ya, tuh kelihatan nggak? Nah, nih dual port. Jadi yang satu yang oranye ini nanti colok ke dashcam, yang bawahnya bisa buat ngecas ya, USB Type C. Jadi kakak tinggal beli kabel USB-C to Lightning atau USB-C ke USB-C buat ngecas HP gitu ya. Jadi ini bisa sekalian langsung. Ya, sangat worth it sekali. Buat yang mau beli secara terpisah, ini juga ada namanya itu car charger C38 ya. Nanti linknya bakalan ditaruh di deskripsi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia kamera belakangnya. Nah, kamera belakangnya nih. Nah, ini resolusinya sudah 1080 pixel ya. Cara masangnya juga gampang. Ini tinggal dicolokin aja nih ujung sini ke kamera belakangnya sini nih ya. Kabel port kamera belakang. Kemudian tinggal dimasukin aja, selesai. Tuh, ya. Segampang itu kayak. Jadi dia langsung nyambung. Nah, ujung ini ya nanti dimasukin ke dashcamnya. Next, baru ke unit dashcamnya. Nih, kelihatan ya, ada logo Cargus dan ini udah ada embossnya 2K UHD, Ultra HD ya. Jadi dia real 2K sama kayak O1 kemarin. Ya, cuma bedanya ini dari sisi ukuran dia sedikit lebih besar ya. Dan untuk listnya ini ya, bagian pinggirnya ini dia warnanya merah. Kalau kemarin O1 itu warnanya hijau ya. Ya, di sini di pinggirnya cuma ada buat TF card-nya aja atau micro SD card-nya. Power on-nya di mana? Power on-nya itu ada di atasnya sini ya, di bagian yang bisa di-adjust ini. Ya tuh, di sini ada output buat power ya, power in ya, USB-C, dan ini ada port ini buat lubang kamera belakang. Oke, kali ini kita mau ngasih tahu cara pemasangan dari dashcam O1 Pro ini ya. Jadi yang kita butuhkan pertama tuh ada dashcam ya, terus kemudian ada modul GPS, terus ada kamera belakang sama kabel kamera belakang. Ya, ini ada kabel adaptornya. Nah, nih yang dibutuhkan tuh ada ini ya. Pastikan ini semua ada di dalam paket pembelian kalian. Kalau misalkan nggak ada atau misalkan ada yang kurang, boleh cek CS ya. Karena barang ini garansi 1 tahun nih. Pertama, hubungkan ya car charger ini ya, car charger C38 ini ke kabel powernya ya. Kemudian hubungkan kabel adaptor power ini ke GPS modulnya dulu. Kemudian baru ujung dari kabel modul GPS ini hubungkan ke dashcam. Nah, untuk kamera belakangnya ya, caranya simple ya. Cukup hubungkan aja kabel kamera belakangnya ke port yang ada di kamera belakang ini ya. Tanda panahnya masukin ke tanda panah yang ada di kabel kamera belakang. Tuh. Nah, setelah itu, ujung dari kamera belakang ini ya dimasukkan ke port dashcam ya, yang ini. Ya, di sebelah kabel ada power adaptor. Nah, ya, saya itu selesai. Pemasangan pun selesai. Cargus sudah menyediakan ini. Dalam paket pembelian kalian sudah terdapat linggis ya, atau mini crowbar ya. Ini bahannya plastik. Jadi kakak tinggal pakai ini buat nyongkel bagian mobil nih ya, sela-sela mobil, terus kabelnya diselipin ke dalamnya. Segampang itu kak ya. Nah, sekarang kita tes gimana suaranya ya. Sebelum dites, copot dulu kali ya. Copot. Ini juga copot biar hasil kameranya bisa lebih jernih. Ini karena kita di studio, jadi kita pakai adaptor ya. Adaptor power. Oke, sekarang saatnya pembuktian ya. Kita colokin dashcam ini ke adaptor ya. Karena kita lagi dari studio, kita pakai adaptor aja. Oke, kita tes. 3, 2, 1. Tuh. Untuk navigasi ada di bawah ya guys. Jadi kalau misalkan yang M ini buat menu, masuk ke menu ya. Terus buat ini yang kedua dari kiri ini buat switch kamera ya, ganti tampilan kamera. Ada kamera depan, kamera belakang, sama tampilan kamera dua-duanya kanan kiri. Jadi kalian tinggal pilih mau tampilannya kayak gimana, dan nggak usah khawatir. Meskipun layarnya tuh nggak muncul di sini ya, hasil kameranya nggak muncul, dia tetap ngerekam kok. Gitu dia cara pemasangannya ya. Sekarang kita tes hasil kamera dari dashcam O1 ini. Let's go.
Oke, demikian video unboxing sekaligus tes kamera dari Dashcam O1 Pro. Untuk harganya, Dashcam O1 Pro ini dijual dengan harga mulai dari Rp899.000 ya, sudah termasuk dengan modul GPS, udah ada kamera belakangnya juga ya di dalam paket pembelian. Jadi apa yang sudah kita unboxing itu semua ada di dalam paket pembelian kalian. Dengan harganya sih menurut aku ini udah lumayan worth it ya, bahkan sangat worth it gitu melihat dari kualitas kamera depan belakang, koneksivitas WiFi, kemudian ada G-sensor juga gitu ya. Jadi menurut aku sih harganya udah pas banget, cocok banget ya buat kalian yang pengen punya keamanan lebih di mobil kalian nih. Jadi kalian punya kamera yang bisa ngerekam di depan dan di belakang gitu ya, dengan kualitas gambar yang bagus gitu ya. So gimana menurut kalian soal O1 Pro ini ya? Kalau misalkan kalian tertarik untuk membelinya ya, linknya bakal aku taruh di deskripsi di bawah. Silahkan dicekot ya. Kunjungi juga sosial media dari Cargos Indonesia ya, linknya juga ada di bawah di deskripsi. Dan juga nih ya, sesuai dengan yang aku janjiin di awal video, bakal ada pengumuman spesial nih terkait dengan Cargos ya. Jadi, buat kalian yang tertarik untuk menjadi reseller dari Cargos ya, baik itu kalian punya toko offline atau punya toko online gitu, ingin menjual produk-produk Cargos ya dengan harga yang bersaing ya, kalian dapat menghubungi kontak yang ada di bawah nih ya, di kolom deskripsi ya, dan kalian bakal mendapatkan harga spesial dan penawaran menarik untuk menjadi reseller dari Cargos Indonesia. Jadi, buat kalian nih yang mau dapat cuan berlebih ya, buat kalian yang pengen menambah variasi di bengkel kalian atau di toko-toko kalian, silahkan hubungin Cargos sekarang juga. Oke, sekian video kita kali ini ya. Jangan lupa subscribe ke Cargos ID biar gak ketinggalan info-info seputar Dashcam dan dunia otomotif lainnya ya. Follow juga sosial media Cargos ya, linknya ada di bawah. Nama gue Gets, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Cargos, beyond proof, beyond safe.